Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tahukah kamu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Manusia itu selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia itu saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah yang disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, di tempat ibadah, dimanapun. Jadi, interaksi sosial itu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain yang sifatnya saling memengaruhi dan dapat terjadi di mana saja. Interaksi sosial itu terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Kontak sosial ini ada yang disebut dengan kontak sosial langsung, ada juga kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial langsung itu contohnya seperti percakapan, ya. Kemudian kalau kontak sosial yang tidak langsung itu kontak sosial yang lewat media elektronik dan media sosial, seperti contohnya telepon atau media sosial yang ada. Ini adalah jenis-jenis interaksi sosial. Diperhatikan baik-baik. Ada interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu itu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Ya, antar individu berarti terjalinnya antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Contohnya adalah orang yang sedang bercakap-cakap. Kemudian, yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya apa? Contohnya adalah guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Ya, di sini guru sebagai individu dan murid-murid di kelas itu sebagai satu kelompok. Jadi, interaksi sosial individu dengan kelompok contohnya guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Kemudian, ada interaksi sosial antar kelompok. Ini terjadi ketika satu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya apa? Contohnya ketika pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu kan terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ketika dua kelompok sepak bola ini sedang berinteraksi, ini disebut dengan interaksi sosial antar kelompok. Lalu mengapa manusia itu harus berinteraksi? Nah, ini adalah tujuan dari interaksi sosial manusia. Yang pertama, tujuan interaksi sosial adalah untuk menjalin persahabatan. Yang kedua, tujuan interaksi sosial adalah memperoleh bantuan dari orang lain. Tujuan yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah bersama. Kemudian, tujuan yang selanjutnya melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan juga tujuannya untuk merundingkan suatu masalah yang
timbul. Jadi, ini tujuannya interaksi sosial pada manusia. Manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Kalau tadi antara manusia satu dengan manusia lain itu disebut dengan interaksi sosial, kalau interaksi manusia dengan lingkungan hidup itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya di sini, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya ini terjadi secara alami. Misalnya nelayan ini berinteraksi dengan laut, dengan lingkungan hidup yang ada di laut karena nelayan hidupnya di pinggir laut. Ya, ini terjadi secara alami karena nelayan butuh sesuatu untuk dimakan, akhirnya nelayan ke laut untuk mencari ikan. Begitu pula dengan petani. Kalau petani berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yaitu sawah. Ya. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap dan menceritakan bahwa dia baru saja ikut ibunya ke pasar. Dan dia mengatakan jika di pasar itu cukup ramai. Nah, di pasar itu ramai tentu saja karena di sana banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Bayangkan, jika tidak ada petani, bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok? Atau bagaimana jika tidak ada nelayan? Kamu tidak bisa mungkin makan ikan. Atau tidak ada peternak, kamu tidak bisa makan ayam. Jadi kita harus bersyukur ya dengan adanya keberagaman profesi. Nah, ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik itu keberagaman sosial maupun budaya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama, ada keberagaman usia. Di masyarakat itu ada beragam usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Kemudian ada keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin di masyarakat ada laki-laki atau perempuan. Ada juga keberagaman pekerjaan. Di sini ada pekerjaan seperti petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lainnya. Kemudian ada keberagaman budaya. Nah, ada keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini sangat banyak ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terdapat banyak sekali bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan juga makanan-makanan khas dari tiap-tiap daerah. Dan ada juga keberagaman agama. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Segala keberagaman ini mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama itu harus kita syukuri. Karena dengan membiasakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, niscaya akan terbina rasa persatuan dan kesatuan. Dengan meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan, akan tercipta lingkungan yang aman dan damai.
serta menguatnya rasa nasionalisme warga. Oleh karena itu, setiap warga hendaknya senantiasa menghargai keberagaman dalam masyarakat, serta tidak membeda-bedakan antar sesama. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.